In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Selamat malam fratres, salam dari Kutai Timur ya, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Keuskupan Agung Samarinda. Kita lanjut dengan katekese kita. Setelah melihat pemahaman dan kritik filosofisnya, kita lanjutkan dengan konteks Indonesia. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema. Di sini iman berdiri, tak pernah tumbang. Sinodalitas dalam tekanan sosial dan budaya konsensus. Ini konteks Indonesia ya, harus kita terima, itulah konteks kita. Jadi setelah kita lihat fondasi doktrinal dan kritik filosofisnya, perlu kita lihat medan konkret tempat sinodalitas itu dijalankan, Indonesia Raya. Karena konsep yang sama bisa berubah wajah ketika memasuki konteks yang berbeda. Dan di Indonesia, sinodalitas tidak berjalan di ruang steril, tetapi di tengah tekanan sosial, budaya, dan politik yang sangat khas. Pertama, Indonesia adalah ruang pluralisme religius yang intens. Gereja Katolik hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas yang berbeda iman. Dalam situasi seperti ini, pendekatan dialogis bukan sekedar pilihan pastoral, tetapi kebutuhan eksistensial. Sinodalitas kemudian dengan mudah dibaca sebagai sarana untuk memperkuat wajah gereja yang terbuka, inklusif, dan tidak konfrontatif. Tapi di balik kebutuhan ini terdapat risiko laten. Keinginan untuk menjaga harmoni sosial bisa secara halus mendorong fleksibilitas dalam artikulasi iman. Apa yang awalnya merupakan strategi pastoral bisa bergeser menjadi kecenderungan normatif. Yang kedua, Indonesia dibentuk oleh logika demokrasi modern. Dalam kehidupan sosial politik, prinsip kesetaraan suara dan musyawarah mufakat itu sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Jadi tidak heran kalau bahasa sinodalitas yang menekankan, mendengarkan, dan berjalan bersama dengan cepat diasosiasikan dengan mekanisme deliberatif yang familiar dalam kehidupan politik. Ya. Akibatnya muncul kecenderungan untuk memahami gereja dalam kategori yang sama. Forum bersama, pertukaran pendapat, pencarian kesepakatan. Padahal kesamaan bahasa tidak berarti kesamaan struktur. Ketiga, budaya lokal Indonesia mengenal kuatnya tradisi musyawarah. Nekaf mese, ansaf mese kalau di Dawan Timur. Dalam banyak komunitas, keputusan diambil melalui proses bersama yang menekankan harmoni dan konsensus. Nilai ini memang memiliki kekuatan besar dalam menjaga kohesi sosial, tapi ketika diterapkan tanpa distingsi dalam konteks gereja, dia bisa membawa asumsi bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang disepakati bersama. Belum tentu. Keputusan terbaik tidak harus keputusan yang disepakati bersama. Dan disinilah terjadi pergeseran implisit dari kebenaran sebagai sesuatu yang ditemukan menuju kebenaran sebagai sesuatu yang disepakati. Yang keempat, terdapat tekanan kultural untuk menghindari konflik terbuka. Dalam banyak situasi, menjaga relasi dianggap lebih penting daripada mempertahankan posisi yang tegas. Dalam konteks sinodalitas, hal ini dapat menghasilkan dinamika di mana suara yang paling kritis atau paling berakar dalam tradisi justru melemah.
sementara suara yang lebih akomodatif memperoleh ruang yang lebih besar. Kalau keempat faktor ini digabungkan, maka terbentuklah sebuah medan yang secara struktural mendorong pembacaan tertentu atas sinodalitas. Partisipasi dibaca sebagai kesetaraan bersuara, mendengarkan dibaca sebagai akomodasi semua pandangan, kebersamaan dibaca sebagai konsensus, dan discernment dibaca sebagai kompromi. Sekali lagi, ini bukan kesalahan yang disengaja. Ini adalah efek dari pertemuan antara konsep teologis dan habitus sosial. Dan justru karena itu risiko menjadi lebih besar. Ketika kategori teologis diserap oleh logika sosial tanpa koreksi, maka makna aslinya tidak ditolak tetapi digeser. Sinodalitas tetap dipertahankan secara terminologis, tetapi isinya perlahan berubah. Dia tetap berbicara tentang gereja, tetapi dengan asumsi yang diambil dari luar gereja. Ya. Dalam situasi ini, gereja menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi dia harus tetap kontekstual dan dialogis, di sisi lain dia tidak boleh kehilangan struktur ontologisnya. Kalau hanya yang pertama ditekankan, gereja akan larut dalam konteks. Kalau hanya yang kedua yang dipertahankan, gereja berisiko terasing. Ya, kita paham kenapa pembesar-pembesar kita pusing juga ya. Jadi persoalannya bukan memilih salah satu, tetapi menjaga distingsi di antara keduanya. Sinodalitas di Indonesia hanya bisa bertahan sebagai jalan gereja kalau dia mampu berdialog tanpa larut, mendengarkan tanpa kehilangan kriteria, dan berjalan bersama tanpa kehilangan arah. Kalau tidak, maka dia tidak lagi menjadi cara gereja hadir di dalam dunia, melainkan cara dunia secara perlahan membentuk gereja. Dan situ kita jadi Protestan. Ya. Oke, ada risiko multi-interpretasi. 3 jalur pembacaan sinodalitas. Mari kita lihat supaya jelas ya. Jadi kita sudah lihat fondasi doktrinal, pembacaan pastoral, kritik filosofis, dan tekanan kontekstual Indonesia. Jadi tampak dengan jelas satu fakta. Sinodalitas adalah konsep yang secara intrinsik terbuka terhadap berbagai pembacaan. Keterbukaan ini pada satu sisi memungkinkan fleksibilitas pastoral, tetapi pada sisi lain menciptakan risiko multi-interpretasi yang serius. Jadi supaya paham dinamika ini secara sistematis, kita bisa mengidentifikasi setidaknya 3 jalur pembacaan sinodalitas yang saat ini hidup berdampingan, seringkali tanpa disadari perbedaannya. Pertama, pembacaan teologis. Sinodalitas itu sebagai partisipasi dalam komunio. Ini pembacaan yang paling setia pada tradisi gereja. Sinodalitas sebagai partisipasi dalam komunio. Dalam kerangka seperti ini, sinodalitas itu dipahami sebagai ungkapan persatuan, ungkapan persekutuan, ekspresi komunio. Partisipasi umat bersifat reseptif, menerima kebenaran iman. Magisterium tetap menjadi norma interpretatif, dan hierarki dipahami sebagai struktur ontologis, bukan sekedar fungsi. Di sini, mendengarkan bukan berarti menentukan, tetapi mengenali bagaimana roh bekerja dalam kesetiaan terhadap iman gereja. Pembacaan seperti ini menjaga keseimbangan antara partisipasi dan otoritas, antara pengalaman dan doktrin, antara dinamika dan struktur. Pembacaan yang kedua, pembacaan sosiologis. Sinodalitas sebagai partisipasi komunitas. Komunio dan komunitas itu suatu beda ya, beda muatan. Dalam pembacaan ini, aksen mulai bergeser. Sinodalitas dipahami terutama sebagai keterlibatan umat dalam proses bersama, penguatan komunitas, ruang dialog dan ekspresi pengalaman. Penekanan tidak lagi pada struktur ontologis, tetapi pada dinamika relasional. Gereja dilihat sebagai komunitas yang hidup, berkembang, dan menafsirkan dirinya melalui interaksi para anggotanya. Pembacaan ini tidak secara langsung menolak struktur gereja, tetapi cenderung mengabaikannya sebagai kategori utama. Masalahnya bukan pada apa yang dikatakan, tetapi pada apa yang tidak lagi ditekankan. Ketika dimensi ontologis memudar, maka yang tersisa adalah dinamika sosial. Gereja tetap ada, tetapi dipahami lebih sebagai komunitas daripada sebagai realitas teologis yang terstruktur. Protestan sebenarnya. Ya.
Yang ketiga, pembacaan demokratis. Ini sudah masuk unsur politis. Sinodalitas sebagai konsensus normatif. Ini adalah pembacaan yang paling problematis, tapi juga yang paling mudah muncul dalam konteks modern. Dalam model seperti ini, semua suara dianggap memiliki bobot normatif yang setara, proses bersama dipahami sebagai mekanisme penentuan arah, dan hasil dari partisipasi dilihat sebagai dasar legitimasi. Jadi sinodalitas di sini dibaca sebagai bentuk internalisasi prinsip demokrasi ke dalam kehidupan gereja. Pada titik ini terjadi pergeseran fundamental dari kebenaran sebagai sesuatu yang diterima menuju kebenaran sebagai sesuatu yang dihasilkan melalui konsensus. Hierarki tidak secara eksplisit dihapus, tetapi secara implisit direduksi. Dia tetap ada sebagai struktur, tetapi kehilangan peran sebagai prinsip penentu. Masalah utamanya adalah koeksistensi tanpa distingsi. Ini masalahnya. Bisa ada bersama tapi tidak dibedakan secara tegas. Akhirnya orang campur aduk. Ketiga pembacaan ini tidak selalu hadir secara terpisah. Dalam banyak kasus, hidup berdampingan dalam satu ruang pastoral yang sama. Tumpang tindih. Bahasa teologis digunakan, pendekatan sosiologis diterapkan, dan asumsi demokratis menyelinap tanpa disadari. Masalahnya bukan keberagaman pembacaan itu sendiri, tetapi ketiadaan distingsi yang eksplisit di antara ketiganya. Tanpa distingsi, pembacaan sosiologis dapat dianggap sebagai kelanjutan dari pembacaan teologis. Pembacaan demokratis bisa muncul sebagai konsekuensi logis dari partisipasi, dan seluruh dinamika tampak koheren, padahal sebenarnya bergerak dalam logika yang berbeda. Ya, di sini ada konsekuensi, yaitu pergeseran tanpa deklarasi. Tidak ada mengatakan bahwa kita sudah bergeser. Risiko terbesarnya adalah perubahan tanpa pernyataan. Tidak ada doktrin baru yang diumumkan, ya. Tidak ada struktur yang secara resmi diubah. Pastor paroki tetap pastor paroki, uskup agung tetap uskup agung. Tapi dalam praktek dan persepsi, terutama persepsi penting sekali, otoritas terasa melemah, partisipasi terasa menguat secara normatif, dan kebenaran terasa lebih dekat pada hasil proses daripada realitas yang mendahuluinya. Inilah yang disebut sebagai pergeseran hermeneutis. Perubahan makna yang terjadi bukan melalui keputusan formal, tetapi melalui cara konsep dipahami dan digunakan. Jadi, ketika sinodalitas dibaca tanpa distingsi, dia tidak lagi menjadi cara gereja berjalan dalam kebenaran, tetapi menjadi ruang di mana kebenaran itu sendiri dinegosiasikan. Kita menjadi Protestan, bro. Kita sudah jadi Protestan itu. Jadi, persoalan utama bukan apakah sinodalitas benar atau salah, melainkan bagaimana dia dipahami. Sebab dalam konsep yang terbuka, arah ditentukan bukan hanya oleh teks, tetapi oleh interpretasi. Dan ketika interpretasi tidak dijaga, maka yang menentukan bukan lagi prinsip, melainkan kecenderungan. Ya, saudaraku. Jadi apa? Terus kita mau apa? Ada jalan koreksi. Apa itu? Kita memulihkan ordo dalam sinodalitas. Ini penting. Jadi setelah kita lihat risiko multi-interpretasi, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah ini. Apakah sinodalitas harus ditolak? Jawabannya jelas, sonde. Tidak. Yang perlu dikoreksi bukan konsepnya, melainkan cara membacanya. Bukan konsep sinodalitas, tapi cara membaca sinodalitas itu yang harus dikoreksi. Karena sinodalitas, kalau ditempatkan dengan benar, justru dapat memperdalam kehidupan gereja. Tapi jika dibiarkan dalam ambiguitas, dia menjadi kendaraan bagi pergeseran yang tidak disadari. Karena itu yang dibutuhkan bukan resistensi emosional, tetapi klarifikasi ontologis dan disiplin konseptual. Ada beberapa prinsip korektif yang perlu ditegaskan kembali. Ini bukan hal baru, kita hanya mengangkat kembali apa tradisi yang selama cenderung dilupakan, terutama dari dasar filsafat realisme. Yang pertama, menegaskan sifat konsultatif, bukan konstitutif. Sinodalitas membuka ruang mendengarkan, tetapi tidak menciptakan sumber normatif baru. Artinya,
Proses sinodal itu memberikan bahan pertimbangan, magisterium tetap menjadi penentu akhir. Distingsi ini harus dinyatakan secara eksplisit, bukan diasumsikan. Tanpa pernyataan eksplisit, konsultasi mudah dipersepsikan sebagai keputusan dan partisipasi berubah menjadi klaim legitimasi. Yang kedua, memulihkan distingsi epistemologis. Perlu ditegaskan kembali secara konseptual, sensus fidei tidak sama dengan opini umat. Pengalaman iman tidak sama dengan kriteria kebenaran. Ini berarti tidak semua suara memiliki bobot teologis yang sama. Tidak semua ekspresi komunitas adalah manifestasi Roh Kudus. Diperlukan kriteria, kesesuaian dengan tradisi, kesatuan dengan magisterium, dan kontinuitas dengan iman gereja. Tanpa kriteria, mendengarkan berubah menjadi akumulasi tanpa penilaian. Yang ketiga, mengembalikan hierarki sebagai struktur ontologis. Penting, bro. Ini bukan klerikalisme. Ya. Hierarki tidak boleh dipahami sebagai alat kontrol atau mekanisme administratif. Hierarki adalah struktur partisipatif yang berakar dalam realitas gereja itu sendiri. Artinya, perbedaan fungsi itu bukan ketimpangan, tetapi kondisi kemungkinan bagi kesatuan. Conditio sine qua non. Kalau hierarki direduksi menjadi sekedar koordinasi, maka gereja kehilangan bentuknya sebagai ordo. Ingat kan? Tanpa ordo tidak ada kebersamaan sejati. Yang keempat berikutnya, menjaga partisipasi sebagai analogi, bukan kesetaraan. Ya, ingat, Protestantisme itu lahir karena perjuangan kesetaraan dan penolakan otoritas. Partisipasi dalam gereja bersifat analogis. Semua mengambil bagian, tetapi tidak dengan cara yang sama. Ini harus ditegaskan secara eksplisit dalam praksis pastoral. Katekis dong catat. Agar partisipasi tidak diterjemahkan sebagai kesetaraan normatif. Dan keterlibatan tidak disalahpahami sebagai otoritas baru. Tanpa distingsi ini, bahasa tanda petik bersama itu menjadi ambigu. Dan yang kelima, mendisiplinkan bahasa pastoral. Tolong katekis dong ya. Banyak ambiguitas lahir dari bahasa yang terlalu longgar. Istilah seperti mendengarkan semua suara, berjalan bersama menentukan arah, gereja sebagai kita semua, perlu digunakan dengan presisi. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga makna. Sebab dalam realitas gereja, tidak semua suara menentukan arah dan kita tidak menghapus struktur. Dan yang keenam, mengintegrasikan konteks tanpa larut di dalamnya. Gereja di Indonesia harus tetap dialogis dalam pluralisme, terbuka dalam budaya, partisipatif dalam pastoral. Tapi semua itu harus ditopang oleh struktur iman yang jelas, bukan oleh logika sosial semata. Konteks harus diolah, bukan diadopsi tanpa koreksi. Sinodalitas yang sehat adalah sinodalitas yang mendengarkan tanpa mengaburkan, melibatkan tanpa menyamakan, dan berjalan bersama tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekedar metode pastoral, tetapi identitas gereja itu sendiri. Kalau koreksi ini dijalankan, sinodalitas menjadi pendalaman komunio, dan kalau tidak, dia menjadi mekanisme halus yang menggeser gereja dari dalam, tanpa pernah menyatakannya secara eksplisit. Dan pergeseran seperti itu selalu lebih berbahaya karena terjadi tanpa disadari. So my friends, mendengarkan tanpa kehilangan kepala. Pada akhirnya perdebatan tentang sinodalitas itu bukanlah soal metode, melainkan soal identitas. Dia menyentuh pertanyaan paling mendasar, bagaimana gereja memahami dirinya sebagai penerima kebenaran atau sebagai produsen makna. Sinodalitas dalam bentuknya yang paling otentik tidak pernah dimaksudkan untuk menggeser pusat gereja. Dia tidak menggantikan hierarki, tidak mendemokratisasi doktrin, dan tidak menjadikan komunitas sebagai sumber normatif kebenaran. Sinodalitas adalah cara gereja menghidupi komunio secara lebih sadar, mendengarkan, membedakan, dan berjalan bersama dalam terang iman yang sama.
Tapi seperti yang sudah ditunjukkan dalam katekesi ini, justru karena keterbukaannya, sinodalitas mengandung potensi ambiguitas. Dalam konteks tertentu, termasuk Indonesia, dia dengan mudah dibaca melalui lensa yang bukan miliknya sendiri. Lensa orang lain, dipinjam dari politiknya, sosiologinya, psikologinya. Sebagai partisipasi yang disamakan dengan kesetaraan normatif, sebagai mendengarkan yang berubah menjadi akomodasi, sebagai kebersamaan yang bergeser menjadi konsensus. Dan di titik ini, saudara-saudariku, persoalan tidak lagi bersifat terminologis tetapi hermeneutis. Yang menentukan bukan lagi apa yang dikatakan oleh konsep, tetapi bagaimana konsep itu dipahami dan dijalankan. Dan disinilah letaknya, bahayanya. Pergeseran terbesar dalam sejarah jarang terjadi melalui deklarasi terbuka. Dia terjadi melalui perubahan makna, perlahan, konsisten, dan tampak wajar. Hati-hati. Kalau sinodalitas terus dibaca tanpa distingsi yang memadai, partisipasi akan melampaui batasnya, otoritas akan kehilangan bobot ontologisnya, dan kebenaran akan semakin dipersepsikan sebagai hasil proses bersama. Gereja mungkin tetap berbicara tentang komunio, tetapi yang dihidupi adalah konsensus. Sebaliknya, kalau sinodalitas dikembalikan pada fondasinya, sebagai partisipasi dalam kebenaran yang diterima, sebagai dinamika yang berada dalam struktur yang hierarkis, dan sebagai jalan discernment yang tetap terarah pada magisterium, maka dia bisa menjadi sarana pembaruan yang sejati, bukan perubahan identitas, tetapi pendalaman hidup gereja. Karena itu, tugas yang mendesak bukanlah menolak sinodalitas, melainkan mendisiplinkan pemahamannya. Gereja harus belajar mendengarkan tanpa kehilangan kriteria, membuka ruang tanpa menghapus struktur, dan berjalan bersama tanpa mengaburkan arah. Karena pada akhirnya, gereja tidak dipanggil untuk sekedar berjalan bersama, tetapi untuk berjalan menuju kebenaran. Dan kebenaran tidak lahir dari suara yang paling banyak, melainkan dari adequatio rei et intellectus, kesesuaian dengan realitas yang mendahului semua suara itu. Kalau prinsip ini dijaga, sinodalitas akan menjadi jalan. Kalau tidak, dia menjadi simpang, cabang. Dan gereja tidak dibangun di atas simpang. So, sebagai penutup, sebenarnya saya mau tanya untuk teman-teman katekis terutama ya. Katekis yang klerus dan bukan klerus, biar katekis. Coba, apa sih perbedaan sinodalitas gereja Katolik dengan sinode-sinode Protestan di pinggir jalan? Saya menunggu jawaban Anda dan sampai jumpa. Selamat berjalan bersama tanpa kehilangan arah. Salam dari Kutai Timur, Paroki Santa Tresia, Keuskupan Agung Samarinda. Akhirnya aku ke Kalimantan loh.